Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai atau BLT bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Meski akan dimulai September mendatang, pemerintah belum memiliki data pekerja dengan gaji 5 juta per bulan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengaku pemerintah masih berusaha mengumpulkan data pekerja dengan gaji 5 juta per bulan. Menurut Febrio, kurangnya data pekerja yang dimiliki pemerintah menjadi tantangan tersendiri dalam program stimulus bagi pekerja. Febrio menegaskan yang terpenting saat ini bukanlah hanya banyak pekerja yang menerima bantuan, namun kecepatan pemberian bantuan hingga sampai kepada penerima. Program stimulasi untuk pekerja berupa BLT rencananya akan diberikan pada September mendatang. Pemberian stimulus untuk pekerja ini diharapkan mampu mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga yang minus 5,5 pada kuartal tahun ini. Bukan masalah besarannya yang lebih penting, tapi bagaimana uangnya itu nyampe ke kantong penerima. Nah, ini yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya seefisien mungkin. Karena memang kita nggak punya data, datanya itu lagi dikumpulin semua, dipastikan bahwa ini lengkap gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena Bapak Ibu sekalian, tantangan yang cukup besar bagi pemerintah di masa-masa krisis seperti sekarang adalah masa-masa susah seperti sekarang adalah Sementara itu, pemerintah pun berencana memberikan sejumlah insentif agar perusahaan televisi lokal kembali bergeliat. Simak perbincangan Jawapos TV bersama Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Bambang Santoso. Saat ini pemerintah sedang berencana untuk memberikan insentif bagi sejumlah perusahaan media di tengah pandemi COVID-19. Tujuannya untuk menghindarkan adanya pemutusan hubungan kerja maupun juga penutupan dari perusahaan pers itu sendiri. Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Bambang Santoso. Ini udah berproses sampai sejauh mana sih adanya pemberian insentif ini? Sebetulnya pembicaraan intensif untuk insentifnya untuk media itu sudah cukup lama dan panjang, ya kan, sejak dari Januari ya, sebelum pandemi kita sebetulnya sudah bicarakan bagaimana supaya media tetap sustain itu bagaimana gitu, dari serangan-serangan global yang sangat masif sehingga mengancam ke sustainan media di Indonesia ini. Dan kemudian timbullah pandemik COVID ini menambah. Jadi kita sudah melalui beberapa proses. Kita sudah bertemu dengan Menteri Perekonomian, dengan Menteri Menko PMK, dengan Menkominfo, dengan beberapa pejabat yang lain termasuk dengan KSP, kemudian dengan Wakil Presiden, dan juga sebelum dengan Menkeu kita audiensi dengan Presiden di Istana Bogor. Nah, dari situlah kemudian ada green light yang kita bisa lihat bahwa insentif buat media ini bisa diberitakan. Ada 7 poin. Nah, apakah semua keinginan dari asosiasi televisi lokal ini sudah dipenuhi atau ada yang belum, Pak? Secara keseluruhan ya, secara itu sebetulnya sudah mencakup. Cuma memang ada satu poin yang tidak tercantumkan di situ tentang bagaimana IPP dan ISR, izin penyelenggara penyiaran, biayanya dan izin siaran radio dengan menyangkut pembayaran frekuensi kan, sewa frekuensi kepada pemerintah. Nah, itu yang sedang kita juga sampaikan kepada Menkominfo, karena waktu terakhir pertemuan dengan Menkeu itu ya minta diurus secara internal di Kominfo kan. Dan saya sudah tanya Pak Joni G. Plate juga, Menkominfo sedang digarap di Dirjen, tapi ya sampai hari belum ada. Ini kan sudah ada pertemuan, Pak. Artinya apakah prosesnya nanti masih panjang sampai akhirnya perusahaan media ini bisa menikmati insentif yang diberikan? Ya, kita harap sih jangan terlalu lama. Kita sudah terlalu lama mengalami suffer kan. Ini kan pandemi kita sudah jalan berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 5 bulan. Ya. Dan masuk ke bulan ke-6 sekarang ini, Agustus kan. Jadi kalau makin lama ya makin suffer. Tetapi ada kabar gembira, kemarin kita Zoom meeting dengan KSP dengan Pak Muldoko itu akan
direalisasikan secepatnya gitu. Baik yang menyangkut pajak, menyangkut placement media, iklan juga di iklan layanan masyarakat di media-media ini juga sedang digarap, karena bagaimanapun juga untuk implementasi ini kan perlu aturannya, perlu payung hukumnya supaya tidak menyalahi kan. Nah Pak, ini ada salah satu poin yang disorot juga terkait dengan adanya instruksi kementerian agar mengalihkan anggaran belanjanya untuk memasak iklan di media lokal. Nah, Anda melihat ini sudah tepat dan nanti seperti apa sih, apakah bisa merata ke semua media lokal? Ya kita harapkan merata ya, kita harapkan merata. Tapi juga harus proporsional, gimana pun juga teman-teman di media lokal juga harus menghargai perjuangan teman-teman yang sedang berjuang sekarang ini kan begitu ya kan. Bahkan sebelumnya kan ada resisten juga bahwa ngapain minta seolah ngemis kepada pemerintah. Ini bukan mengemis, ini adalah bagian daripada tim penanggulangan COVID itu sendiri kan. Media adalah menjadi bagian, bukan di luar gitu. Media adalah bagian, termasuk media lokal adalah bagian daripada pemerintah untuk memerangi pandemik ini, dan juga supaya diseminasi dan informasi tentang COVID, tentang penanganan itu sampai ke masyarakat kan. Nah, kita adalah bagian dari itu yang harus diperhatikan, dan saya yakin pemerintah juga punya niat baik. Ini kan Bapak yang tahu kondisinya, bagaimana sih kondisi sebenarnya, tadi Bapak sempat bilang sedang suffering semuanya. Se-suffering apa gitu Pak perusahaan media saat ini di tengah pandemi COVID-19? Ya bisa Anda bayangkan tidak adanya income, terutama di media-media lokal itu. Pemda tingkat 1, tingkat 2 tidak merilis dana untuk biasa yang disalurkan untuk informasi, untuk sosialisasi atau apa-apa. Ya, dengan alasan bahwa itu semua dipakai untuk COVID. Nah, Pemda harusnya juga menyadari bahwa media, tadi saya katakan media adalah bagian dari pemerintah, baik pun pusat ataupun Pemda lokal. Media adalah bagian daripada pemerintah daerah untuk sama-sama menghadapi pandemi, untuk menghadapi COVID ini. Jadi media juga perlu. Nah, saya kemarin minggu lalu saya lihat di TV bahwa Pak Gubernur Jawa Barat, Ramli itu tegas, media bagian itu dan kita akan support. Nah itu loh, yang kita harapkan dari Pemda lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian apakah sudah dibahas nanti ini penyalurannya, apakah perlu badan khusus yang menyalurkan atau langsung dari Kementerian Keuangan turun ke para perusahaan media gitu? Ini sekarang pemerintah sedang digodok, sedang dirumuskan lewat kementerian atau lewat LK yang mana atau lewat badan yang mana atau lewat satgas, ternyata sedang disusun. Tadi saya katakan untuk menyalurkan dana ini juga tidak sembarangan kan, tidak seperti kita ngambil uang dari bank terus kita bagi-bagi, nggak bisa begitu kan, harus ada aturannya. Kalau dari instansi ini aturannya bagaimana, kalau dari instansi yang sana aturannya bagaimana, supaya tidak menyalahi hukum tadi loh, ke depan tidak menimbulkan masalah nanti masalah administrasi kan. Pemda juga takut, pemerintah juga takut, LK juga takut jangan sampai menyalurkan dana nanti bermasalah dengan BPK, dengan KPK. Ya Pak, insentif ini akan diberikan sampai kapan ya Pak periodenya? Yang kita sampaikan pemerintah adalah karena APBN, APBD pemerintah itu kan per tahun, ya kan. Nah, kita ajukan supaya pemerintah support kita sampai akhir Desember tahun ini. Tapi kalau pandemiknya masih berjalan ya diteruskan sampai pandemi ini selesai. Ya kita yang harapkan dari pemerintah begitu. Dan kemarin kan Presiden sudah tanya kita, berapa lama ini gitu kan. Presiden tanya kita kan, ya kita jawab bahwa ini kita ajukan yang rasional aja, yang sama-sama bisa dimengerti kan. Karena APBD tadi kan per tahun kan ya, sampai 31 Desember. Apapun bentuknya itu insentifnya ya kan. Bentuknya pajak, pengurangan pajak, penangguhan pembayaran atau apa, karena ada termasuk PLN itu kan sedang dibuat semuanya. Jadi kita ajukan sampai tanggal 30 Desember, tetapi bisa diperpanjang sesuai dengan situasi mendadak. Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Dan demikian perbincangan saya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia Bambang Santoso. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV.